Alasan yang lain kenapa saya memilih judul ini adalah karena dari hasil observasi dan survei saya dari berbagai daerah di Indonesia dan ketemu dengan puluhan ribu guru, dan dari berkali-kali kami mengadakan training berkaitan dengan hypno teaching, ada lebih dari 48 angkatan seluruh Indonesia, kami mendapatkan bahwa di ruang kelas maupun di luar ruang kelas itu kami melihat banyak kendala-kendala yang dialami oleh peserta didik. Bukan hanya berkaitan tentang pembelajaran, tapi juga berkaitan tentang psikologi mereka. Misalnya, ada di antara mereka yang sulit menghafal, susah mengingat, ada mungkin yang pernah mengalami yang namanya trauma, KDRT, ada mungkin yang pernah mengalami yang namanya kasus pembulian dan sebagainya. Nah, ini semua merupakan permasalahan-permasalahan yang kompleks dalam peserta didik kita. Sehingga ketika itu menjadi kendala-kendala dalam proses pembelajaran, itu akan membuat proses pembelajaran tidak bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Ketika kita tidak berhasil menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, mentalnya dia, maka otomatis lagi-lagi proses belajar mengajar tidak bakalan bisa berjalan secara optimal meskipun kita menerapkan berbagai strategi, teknik, metode, dan pendekatan. Jadi saya sebagai seorang profesional hipnoterapis dan juga telah mendalami dunia pendidikan, saya berusaha untuk menggabungkan itu semua. Tujuannya adalah sambil mengajar atau mendidik siswa kita di sekolah, kita pun bisa melakukan proses pendekatan psikologi kejiwaan berdasarkan ilmu hipnosis, hipnoterapi, dengan harapan bahwa kita bisa menjadi seorang profesional pendidik yang dirindukan oleh siswa-siswa kita. Otomatis kita semua ingin menjadi profesional pendidik yang dirindukan atau yang sangat-sangat dikagumi, yang diulu-ulukan oleh peserta didik kita. Karena ketika kita sudah berhasil mencapai posisi itu, kita telah berhasil menjadi sosok seperti yang diidamkan oleh peserta didik kita, insya Allah lagi-lagi proses transfer ilmu itu menjadi sangat-sangat mudah dan menyenangkan. Jadi belajar mengajar lagi-lagi tidak melulu berkaitan cuma sekedar tentang melaksanakan formalitas, sekedar mengejar yang namanya kurikulum, silabus, RPP dan sebagainya. Tapi belajar mengajar itu lebih mengarah kepada proses mendidik manusia. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak pintar menjadi pintar, dari tidak bijak menjadi lebih bijak, dan sebagainya. Proses mendidik manusia adalah proses yang sangat-sangat mulia, dan ini adalah proses yang berkesinambungan, berkepanjangan. Bapak Ibu sekalian, untuk materi-materi yang akan disajikan dalam video course ini, lagi-lagi akan diselingi dengan beberapa praktek. Nah, kenapa perlu praktek atau simulasi? Harapannya adalah ketika Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian telah mengetahui secara teoritis, maka dengan adanya pendekatan praktis atau praktek atau simulasi, maka e-course ini menjadi jauh lebih terserap dari segi materi maupun juga dari segi simulasi dan praktek. Jadi saya mengharapkan bahwa materi ini tidak berjalan secara statis, tapi dia akan menjadi jauh lebih dinamis. Karena lagi-lagi kita akan berbicara tentang metode pendidikan, di mana metode pendidikan itu sebisa mungkin harus bersifat fleksibel, sebagaimana ketika kita mengajar di kelas. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu monoton, karena yang kaku dan monoton itu biasanya membuat kita sendiri sebagai manusia dewasa sulit untuk belajar atau mungkin kurang bersemangat untuk belajar, apalagi kalau kita menerapkan kepada murid-murid kita. Nah, dengan pendekatan hipno membuat itu jadi lebih fleksibel, dan insya Allah lagi-lagi kita bisa mengoptimalkan proses belajar mengajar di kelas kita. Nah, beberapa kasus-kasus yang tadi saya cerita yang berkaitan tentang psikologi, mental, mindset, pikiran, dan perasaan dengan pendekatan hipno maupun NLP itu bisa kita tangani, bisa kita selesaikan apakah secara langsung maupun tidak langsung,
Apakah dengan menggunakan hipnosis secara direct hipnosis atau mungkin indirect hipnosis. Sehingga anak-anak terkadang kita bisa memberikan metode-metode pengajaran atau mungkin sugesti-sugesti positif, apakah secara dia sadar maupun tidak menyadari dia sementara disugesti. Oleh sebab itu, lagi-lagi inilah yang membuat metode kita atau pendekatan kita kali ini menjadi sangat-sangat berbeda. Dan adanya ilmu NLP yang tadi saya sampaikan sebelumnya, di video penjelasan sebelumnya, maka proses itu bukan cuma sekadar fleksibel, tapi akan disesuaikan dengan sensori acuity atau sensitivitas sensorik dari peserta didik kita. Di mana ternyata setiap orang beda penangkapannya, beda cara mereka menerima informasi, beda cara mereka mengelola informasi, dan beda cara mereka mengungkapkan informasi itu. Selanjutnya adalah ketika kita berbicara tentang NLP penerapannya dalam dunia edukasi, kita juga akan fokus kepada tujuan, bukan fokus kepada proses. Karena proses itu harus lagi-lagi fleksibel. Kita jangan terlalu kaku dengan proses, tapi kita harus kaku atau saklek dengan tujuan kita. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita ajarkan. Nah, ketika kita fokus kepada tujuan, tapi lebih fleksibel kepada proses, maka insya Allah itu akan membuat kita kelihatan sebagai pendidik yang profesional. Dengan strategi pendekatan-pendekatan seperti ini yang mungkin masih jarang diterapkan di kelas, kita ingin membawa pendidikan ini selangkah lebih maju daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah ketika nanti Bapak Ibu sekalian menerapkan ilmu ini di dalam maupun di luar kelas, apakah pembelajarannya itu secara internal maupun eksternal, in school maupun ex school, Bapak Ibu sekalian perlu mengevaluasi tentang keberhasilan dari metode ini. Karena yang namanya sebuah metode itu ada trial and error-nya. Terkadang kita sendiri yang harus mengetahui seberapa efektif dari metode itu, seberapa efisien dari metode itu. Sehingga ketika kita bisa mengevaluasi before dan after-nya, before menerapkan metode ini dan after menerapkan metode ini, kita akan bisa semakin lebih yakin bahwa metode ini ternyata memang efektif dalam proses belajar mengajar. Meskipun kami pribadi sebagai praktisi maupun yang telah melaksanakan dan telah mentrainingkan, telah mengajarkan ilmu ini ke berbagai daerah di Indonesia, kami tetap berharap kepada Bapak Ibu setelah nanti mempelajari metode ini juga mengevaluasi bagaimana perkembangannya, bagaimana efeknya, bagaimana dampaknya dalam meningkatkan optimalisasi proses pembelajaran. Lagi-lagi meskipun kami telah menerapkan itu selama bertahun-tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti dalam penerapannya Bapak Ibu menemukan sendiri metode yang bisa lebih keren, yang bisa dikembangkan, yang bisa diimprovisasi dari metode ini, sehingga lagi-lagi proses pembelajaran kita menjadi jauh lebih fleksibel dan menyenangkan. Sekian untuk pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.